Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Yuni Asih. Selama beberapa menit ke depan nanti kita akan berbincang-bincang mengenai berbagai hal yang tentunya akan sangat menarik ya. Oke, dan perlu digarisbawahi bahwa podcast kali ini adalah podcast yang pertama. Jadi untuk podcast kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa sekali, Insyaallah, yang insyaallah. tentunya tidak lain dan juga tidak bukan adalah Kepala Sekolah SMA Ma'arif NU 1 Kemeranjen, yaitu Bapak Haji Musadat Bikri Nur SH MSI. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terlihat ya dari auranya luar biasa hari ini, berarti Masya semangat ya Allah. Pak. Terima kasih. Iya. Oh iya, sebelum kita berbincang-bincang ke masalah-masalah yang ada di depan lah ya Pak, saya kepengen tahu dulu nih, kegiatan Bapak sehari-hari itu selain jadi kepala sekolah itu apa aja loh Pak? Eh, saya fokusnya di Ketua Yayasan Al-Huda Siraun. Oke. Ya tentu saja lebih fokus lagi adalah kepala keluarga saya. Oke. Sudah punya cucu Pak sampai hari Sudah, ini? Wah, berapa Pak? sudah ada 2 cucu. Alhamdulillah, ternyata sudah banyak ya Pak. Usianya Umurnya sudah, usianya lumayan sudah banyak kalau lanjut dihitung. usianya. Iya. Berarti kalau seperti itu, Bapak sudah mengalami masa SMA itu dari awal mula sampai sekarang itu berjalannya seperti apa? Nah, kebetulan kan saya ini kan newbie ya Pak, atau Ya, orang baru di sini. Jadi masih belum tahu bagaimana perkembangan dan juga sejarah SMA Ma'arif NU 1 Kemeranjen. Nah, ya. sebagai orang yang newbie ini atau orang baru, saya tuh penasaran, Pak. Boleh diceritakan bagaimana sejarah berdirinya SMA itu sendiri? Oke, mungkin saya sedikit bisa bicara tentang awal mula berdirinya SMA Ma'arif NU 1 Kemeranjen karena saya ikut terlibat langsung Oke. dalam proses eh, pendiriannya. Ya. SMA Ma'arif NU 1 Kemeranjen itu berawal dari inisiasi dari almarhum Kiai Haji Attabik Yusuf Sudi yang kemudian disetujui oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Khosis Nur. Kemudian eh, kami bertiga waktu itu, Pak Tabik, Pak Khosis, dan saya mendiskusikan tentang proses pendirian SMA Ma'arif NU. Itu terjadi pada tahun 90. Oh, lama juga ya, Pak? Ya, tahun 90. Jadi sampai hari ini SMA Ma'arif NU 1 Kemeranjen berarti sudah berusia 32 tahun. Iya, betul. 32 tahun. Lama ya, Pak? Ya, berarti sudah ada 29 Oke. angkatan ya. Angkatan, betul. Angkatan alumni. Ya, kita berharap nanti pada tanggal 25 Desember Oke. kita undang Oke. dari semua angkatan pertama sampai dengan yang terakhir kemarin. Oke. Oke. Jadi begitu ya, Pak. Ternyata di lingkungan pesantren ini dihadirkan sebuah sekolah yang dimana mungkin sekolah ini tujuannya untuk memberikan pengalaman baru kepada santriwan santriwati begitu nih Pak. Ya, Oke. Dan kalau boleh tahu juga nih Pak, asal muasal tadi dari beberapa tokoh pendiri pasti kan ada sesuatu visi dan misi sendiri. Kenapa sekolah ini harus ada dan berada di lingkungan pesantren seperti ini, Pak? ya. Boleh diceritakan gitu, Pak? Ya, spanduk yang pertama kali saya buat Oke. dan itu sampai pasang di perempatan Buntu itu bertuliskan bahwa SMA Ma'arif NU 1 Kemeranjen ini didirikan supaya untuk memadukan antara ilmu agama dan umum. Jadi diharapkan pada perkembangannya itu santri-santri yang ada di pondok pesantren ini tidak tertinggal di bidang keilmuan, Iya, betul. ilmu dan teknologi ya, dan sains gitu ya. Itu harapan utamanya itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini SMA Ma'arif NU 1 Kemeranjen masih eksis. Dan alhamdulillah juga alumninya ini tersebar di berbagai tempat dan profesi ya. Oke. Di mana aja kalau boleh tahu itu, Pak?
ada yang jadi perawat lah, ada Nggih. yang juga mendirikan yayasan Siap. di situ. Seperti teman kita di Karangpujung sini di Majenang itu juga eh, mendirikan sebuah perguruan di Nggih. sana dan mengembangkan lembaga pendidikan di sana. Di samping juga profesi-profesi yang lain Nggih. seperti ada di kepolisian, ada di angkatan darat, angkatan laut, itu sudah tersebar di Oke. berbagai daerah. Itu sebagai bukti bahwa siswa yang basicnya dari pesantren ternyata Bisa masuk juga ke seluruh masuk seluruh aspek. segmen Iya, aspek betul. masyarakat dan diterima juga di beberapa perguruan tinggi umum Nggih. yang notabene adalah perguruan tinggi yang apa ya, Top lah ya, top Pak. ya, Iya, yang kayak betul. UGM, kayak Undip, di UI Iya, juga alumni SMA-nya sudah tersebar. di Jadi mana-mana bisa ada. dibayangkan kalau waktu itu kita tidak mendirikan SMA, mungkin ya tidak ada alumni kita yang diterima Iya, betul, betul. di perguruan-perguruan tinggi ternama yang seperti Nggih. saya sebutkan tadi. Iya, jadi memang sekolah kita walaupun ada di lingkungan pedesaan seperti itu ya Betul, Pak, bisa betul. dibilang, tapi ternyata bisa dibuktikan bahwa alumni-alumni kita bisa kemana aja dan bisa masuk ke seluruh aspek masyarakat gitu ya Pak? Ya, Oke. Terus, saya kepengen tahu juga nih Pak, untuk SMA karena kan tadi sudah berdirinya sejak 1990 berarti sudah 30, nah 32 tahun ya. 32 tahun ya. Nah ya sudah selama itu, wah umur saya juga belum sampai Belum segitu sampai loh. ya. Iya Pak, Berarti heeh. waktu SMA berdiri Bu Nurul belum lahir ya? Belum, ya. Saya Belum lahir. masih waduh belum ada rencana mungkin itu Belum Pak. tahu akan lahir Iya. atau tidak lah ya. Selama 32 tahun, SMA pasti terus berkembang begitu nggih Ya. Pak. Nah saya penasaran sekali, sampai saat ini adakah pencapaian terbesar yang sudah dimiliki oleh SMA seperti itu Pak? Ya, pencapaian itu ya seperti tadi saya sampaikan. Nggih. Jadi alumni-alumni kita itu diterima di berbagai perguruan tinggi Iya, betul. ternama itulah. Luar biasa ya Pak. Ya, Iya. itu salah satu prestasi ya. Iya, Di betul. samping juga ada yang mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di tempat mereka Nggih, masing-masing. betul. Saya kira itu prestasi yang mungkin bisa kita rasakan Iya, lah. betul. Artinya mereka ternyata bisa berkiprah di tengah-tengah Nggih. masyarakat dengan basis ilmu yang mereka terima di SMA Maarif Betul. 1 Meranjen. Dengar-dengar nih Pak, kemarin kayaknya SMA habis ikut lomba marching band apa ya Pak? Ya. Ya itu bagaimana Ya, nih? jadi kami memang dari awal mendambakan bahwa SMA Maarif NU1 Meranjen ini bisa mengembangkan sebuah program yang mungkin itu agak berat, Nggih. tetapi itu bukan tidak mungkin. Contohnya adalah marching band. Iya, berarti ini baru ya Pak? Ini Oke. baru kami kembangkan mulai bulan Agustus kemarin. Wah Agustus. Awal Agustus kemarin. Belum ada 1 tahun padahal ya Pak? Belum, baru 4 bulan. Luar biasa Itu ini. memang kita proyeksikan untuk ikut lomba di beberapa tempat. Oke. Nah, alhamdulillah kemarin ada lomba Asian Music Game. Oh. Asian Music Game untuk tahap Indonesia. Ya, karena ini nanti skupnya tingkat Asia atau Oke, internasional iya. ya. Tetapi ada seleksi di tingkat nasional dulu. Nggih. Nah, kemarin di seleksi tingkat nasional kita juara 2. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Juara nih. satunya itu adalah Universitas Wanadharma Wow. Bali di SMA tarung dengan Universitas ya, Kalau luar biasa ya. kalah ya patut lah gitu Oke. ya. Ya kita Tapi ini juara dapat 2. juara 2 ya Pak? Juara 2. Oke, Nah, luar untuk biasa juara sekali. 1 sampai 3 Ya, itu direkomendasikan untuk ikut AMG tingkat Asia atau wow. internasional. Internasional. Ya, nah, Berarti sekolah kita mewakili Indonesia ini ya Pak? go internasional. Oke, luar biasa. Go Padahal baru 1 kali ikut lomba ya Pak? Betul. Jadi Luar nanti biasa nih. marching band SMA Maarif NU1 ini
akan tarung dengan marching band dari Thailand, Wow, dari Singapura, dari Malaysia, dan negara-negara Asia yang iya, lain. Masya Allah Gitu. banget ya Pak. Ya, dan mudah-mudahan ya paling tidak SMA Maarif akan terbaca orang Singapura, orang Iya, Malaysia, betul. orang Thailand. Iya, ternyata kita walaupun sekolah swasta istilahnya Ya, begitu ya Pak, ya. Kita nggak perlu minder ya. dan bagaimana dengan sekolah negeri yang lainnya. Mungkin Hmm, kelihatannya di masyarakat yang paling baik masuk sekolah negeri. ya. Walaupun kita swasta dari pedesaan tapi wah, baru pertama kali ikut lomba bisa langsung go internasional gitu ya Ya, Pak, ya. ya. Pencapaian luar biasa nih kok. Dan ini perlu juga dicatat juga bahwa Oke. ternyata SMA kita ini juga mendapatkan perhatian dari salah satu perguruan tinggi negeri di Oh ya. Banyumas, yaitu Universitas Jenderal Oh Sudirman. ya, dari Kita Universitas sedang Jenderal membangun Sudirman. sebuah kemitraan. Oke, apa itu Pak? Untuk sebagai pembuka Ya. itu kita sedang melakukan kerjasama itu dalam hal penelitian tentang pengembangan budidaya lebah madu kelanceng. Wow, Ya, jadi budidaya lebah kemarin kami berarti. sudah mengadakan diklat Oke, yang dihadiri oleh mantan rektor, dekan oh Fakultas dekan Biologi, Fakultas ya, Biologi. Wah, yaitu Bapak Profesor Dr. Imam Widiono. oke. Mereka sudah memberikan pelatihan. Kemudian kami tindak lanjuti, kami berkirim surat Iya, kepada Rektor Unsud, Bapak Profesor Dr. Sodik. Kami meminta bantuan siap. koloni lebah Oke, dan vegetasi. oke. Vegetasi itu adalah tanaman sumber makanan dari lebah itu. Lebahnya, oke. Ya. Jadi ke depan diharapkan nanti SMA Maarif Satu Kemeranjen ini menjadi tempat penelitian Oke. dari dosen dan mahasiswa Unsud Purwokerto. Iya. Dan juga buat pembelajaran kita semua ya, Pak. Buat Betul, anak-anaknya, betul, buat Bapak Ibu gurunya. betul, Jadi betul. tidak hanya belajar tentang yang diajarin di sekolah saja Ya, gitu ya, Pak. betul, Ya, betul, betul. Jadi kita punya mitra ya, Pak. Ya. betul. Ke depan apa selain Universitas Jenderal Sudirman atau ke depan akan ada kemitraan lain kira-kira, Pak? Itu sudah pasti, itu Sudah sudah pasti pasti. ya. Kemarin kami juga kehadiran tamu, sekarang masih menjabat sebagai Sekjen Iya. MPR RI, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono. Oh ya. Nah, itu kami juga sedang membangun komunikasi dengan Oke. beliau untuk sekiranya hal-hal apa yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya untuk pengembangan SMA Maarif N1 Kemeranjen. Oke. Dan ke depan ini SMA Maarif N1 Kemeranjen akan mulai tahun pelajaran yang akan datang Oke. ini akan membuka program Program. kelas tahfidz, Oh, ya. ada kelas tahfidz, Ya, Pak. rencana Oke. mau kelas tahfidz, juga ada kelas bilingual. Oh, ada kelas bilingual Ya, jadi juga. kelas tahfidz nanti siswa-siswa yang berminat untuk menghafalkan Al-Quran, kita Oke. nanti jadikan satu kelas Oke. dan kita tempatkan di rumah tahfidz. Oke. Nanti kita sudah siapkan tempat itu. Kemudian untuk kelas bilingual itu nanti siswa-siswa yang memang punya kecenderungan untuk mengembangkan di bidang bahasa, Iya. itu nanti kita jadikan satu kelas. Dan alhamdulillah ini ada alumni dari SMA Maarif N1 Kemeranjen yang sedang mengembangkan kampung Inggris, Oh iya. itu di desa Karangsembung, Oh, Karangsembung Cilacap. Kecamatan Nusawungu, Oh, Cilacap. Nusawungu. Oke. Cilacap bagian timur. Iya, betul. Nah, itu nanti juga bisa menjadi kemitraan. Oke. Sewaktu-waktu nanti kelas tahfidz itu kita kirim kampung Ke sana, Inggris iya. beberapa hari di sana ya, untuk mengembangkan Iya, kemampuannya di bidang bahasa. bahasa. Oke, siap. Jadi luar biasa ya, Pak. Ya, Untuk program ke depan kita bakal membuka kelas tahfidz dan juga kelas bilingual tadi, Pak. betul, Ya. betul, betul. Itu dibuka tahun 2023, 2023 2024. Oke, berarti Mudah-mudahan tahun nanti, ajaran depan gitu, Pak. ya, Ya. mudah-mudahan nanti
itu dapat terlaksana. Amin. Oke, buat adik-adik ataupun teman-teman semuanya yang di sini mungkin sudah punya anak, adik, terus saudara-saudara ataupun siapapun itu, tetangganya juga bisa. Kalau yang masih bingung untuk mau sekolah di mana, boleh banget ya Pak Oh daftar di sangat, SMA? Boleh banget ya Pak oh daftar di sangat, SMA? sangat Oh boleh. iya, saya mau tanya, itu kalau SMA tadi kan lingkungannya pesantren nih Pak. Betul, betul. SMA kita, apakah kira-kira orang dari luar itu boleh daftar di sekolah kita atau sekolah kita hanya khusus untuk santriwan santriwati yang ada di sekitar sekolah? Yang sudah berjalan selama ini bahwa dari siswa yang ada Nggih. itu tidak semuanya di pesantren. Oke, Ya ada kurang lebih 70% lah. iya. Mereka ada di pesantren, adapun yang 30%-nya itu adalah dari daerah sekitar Oke. yang mereka tidak bertempat tinggal di pesantren. Oke, jadi Sangat terbuka untuk iya, siapa saja. sangat terbuka ya. Ya. Tuh ya buat teman-teman semuanya, semua penonton yang ada di sini, boleh tuh yang masih bingung mau sekolah di mana, bisa sekolah daftar di SMA Ma'arif NU 1 Kemuranjen, Iya. nih Pak. Dan Oke. satu hal yang perlu juga saya informasikan melalui mimbar ini, bahwa Yayasan Al-Huda Sirau ini juga sedang merintis Napa niku? pendirian perguruan tinggi Wow, agama perguruan tinggi Islam ya, Pak? yang kita beri nama Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nur Oh Banyumas. iya. Alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan kunjungan, ya, visitasi dari Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Nggih, RI dan juga asesor asesor. dari UIN Saizu Suka Sunan Kalijaga Yogyakarta, Oh nggih, UIN Suka Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Saizu Saizu Purwokerto. Purwokerto. Dan alhamdulillah hasilnya baik, dan Alhamdulillah. mudah-mudahan mulai tahun pelajaran 2023-2024 juga sudah bisa menerima Mahasiswa baru. mahasiswa baru. Oke. Jadi alumni SMA ini tidak usah bingung, Mau ya, mau ngelanjutin di mana gitu ya, Pak? selesai SMA atau aliyah di Sirau ini bisa langsung untuk melanjutkan perguruan tinggi di sini. Iya, betul. Sudah kita siapkan lahan untuk Siap. kampus, baik kampus 1 maupun kampus 2. Oke, luar biasa ya, Pak. Jadi Kantor semua pusatnya jenjang pendidikannya ada ada. di depan gedung ini, Oh ya, ya. di gedung Rusunawa itu nanti sementara menjadi kantor pusat. Oke. Dan juga nggak usah khawatir, para dosen-dosennya juga dosen-dosen yang berprestasi, Nggih, ya, betul. dari alumni beberapa perguruan tinggi. Dan juga ada keluarga kami yang kebetulan sedang kuliah S3 di Belanda. Wow, luar biasa Dan ya, itu Pak, di pasti Belanda. nanti akan ikut terlibat Iya, pasti harus itu, Pak. dalam kegiatan perkuliahan Nggih. di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nur Banyumas. Di samping itu juga dari keluarga yang lain, mereka sedang eh, tahfidz, ya, program tahfidz Nggih. di beberapa pondok pesantren. Dari samping itu juga mereka kuliah. Oke, Dan luar saya sudah biasa. sampaikan kepada keluarga, pokoknya kalau belum selesai S2 jangan pulang dulu. Oke. Ya, Harus jangan cari pulang ilmu dulu ya, Pak? Iya, jangan pulang dulu pokoknya. Rimba ilmu Banyak, sebanyak-banyaknya. banyak. Di sini sudah kita siapkan lahan untuk pengembangan ilmu, yaitu Oke, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nur oke. Banyumas. Gitu. Jadi luar biasa ya di lingkungan kita ini Ya, udah ada dari TK ada ya, Pak, ya. RA, MI MI, ada, kemudian MTS, SMP, SMP MTS juga ada, sampai sekarang sudah ada perguruan Ya, tingginya. Ya, luar mudah-mudahan biasa. nanti segera dapat operasional lah, ya. Amin ya Allah. Oke. Semoga sukses terus ke depannya ya, Amin, Pak. amin, Oke. amin, Kita amin. bisa mengembangkan jadi bagian negeri ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Gitu nih, Pak. Oke, terus dengar-dengar juga tadi pas di awal Bapak juga bilang bahwa tanggal 25 Desember Ya. akan ada acara reuni akbar seperti itu nih, Pak. Ya, jadi reuni akbar ini memang kami proyeksikan untuk,
ya nyambung silaturahmi Oh, lah. nggih. Nyambung silaturahmi antar alumni dari berbagai angkatan, dari semua angkatan, dengan maksud supaya jalinan komunikasi, jalinan informasi ini tetap terbangun Oke, betul. dengan sekolah itu loh. Misal, jadi saya juga nanti apa itu butuh partisipasi Nggih. daripada para alumni ini, bagaimana supaya SMA ini tetap eksis di tengah-tengah masyarakat dan tentu dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Oleh Oke. itu, pada seluruh alumni SMA Maarif NU1 Kemerajan dari semua angkatan, saya tunggu hadir di SMA Maarif NU1 Kemerajan pada tanggal 25 Desember 2022. Oke, gitu ya, Pak. Ya, oke. Mungkin seperti itu dulu yang bisa kita bahas hari ini buat teman-teman semuanya. Kalau kalian masih penasaran dengan cerita-cerita SMA dan lain sebagainya, kalian bisa tonton podcast ini. Dan ditunggu juga episode selanjutnya di podcast Manusa. Oke, mungkin seperti itu Ya, saja nggih, terima Pak. kasih sekali Terima Bu kasih Nurul ya. informasinya. Ini program yang sangat baik sekali Iya, ya. betul. Dan Semoga bisa berlanjut ke depan ya, Pak, amin, ya, amin, amin dengan ya. saya presenternya. Oh, pasti itu. Oke, bercanda, Pak. Oke, begitu saja Bapak, terima Oke, kasih atas informasinya, semoga Bapak sehat selalu. amin, amin, Dan amin. juga buat teman-teman semuanya, tadi saya ingatkan, kalau kalian masih belum punya pilihan untuk sekolah, bisa sekolah di SMA Maarif NU1 Kemeranjen. Dan juga tadi jangan lupa ya Pak, untuk alumni bahwa tanggal 25 Desember akan ada acara reuni akbar. Jadi silahkan datang dan kita sama-sama untuk membangun SMA ini menjadi lebih baik dan untuk bisa tetap menghidupkan SMA kita, tetap berlanjut ke depan untuk tetap mencerdaskan anak-anak bangsa. Seperti itu, nggih Pak? Ya, Ya, terima kasih buat semuanya, terima kasih juga buat Bapak. Jangan lupa sama-sama. buat pemirsa semuanya, teman-teman semuanya untuk like, share, dan juga komen video ini. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe YouTube channel kami. Oke, terima kasih. Seperti itu dulu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya, Pak. Amin, Oke, amin. terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.